Selamat siang ya. Salam sehat, salam sejahtera juga Bapak Ibu, para pengampu mata kuliah kepemimpinan, teman-teman Indonesian Strategic Management yang bergabung pada kesempatan ini, dan tentu saja anak-anakku di mata kuliah kepemimpinan. Welcome to the guest lecture kepemimpinan yang kali siang ini mendapatkan tamu yang sangat luar biasa, Dr. Waluyo Kisi. Wah, ini namanya panjang banget. Dr. Waluyo Ki CRO Ki RP. Apa ini, Pak? CGOP. Waduh, ini gelarnya sangat luar biasa, Pak Waluyo ini. Sertifikasi kompetensi karena modelnya Bu, apa namanya? Sertifikasi kompetensi kan ya kita. Mantap, Hmm. mantap sekali. Jadi sedikit saya perkenalkan Pak Waluyo ini, kita Hmm. selalu mengundang beliau sebagai coklat, cowok Klaten. Cie. Coklat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, karena beliau ini ketika beliau lulusan dari doktornya di Strategic Management UI. Cuman ketika memperkenalkan diri, ketika bertemu dengan saya ini Pak Walu yang mengatakan, Bu, saya berangkat berangkat kerja mulai menjadi swab floor gitu. STM ya Pak Walu ya Ya awalnya. board floor, tukang ngepel. Oh, bayangin dari tukang ngepel, bayangin menjadi VP-nya British Petroleum. Jadi Terutama board floor ke board of directors itu. Board Director BP Indonesia. Kemudian beliau pindah menjadi, nah ini ketika zamannya KPK ini beliau menjadi Deputi Pencegahan dan PLT Pimpinan KPK. Sangat luar biasa. Kemudian beliau menjadi Direktur Umum dan SDM-nya PT Pertamina dan juga Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak, teman-teman, nanti kalau Anda akan menjadi Direktur BUMN dan sebagainya, ini biasanya yang menginterview Pak Waluyo loh. Kenapa? Karena beliau memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk memilih CEO yang tepat ya, tapi juga CEO yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nah, Pak Waluyo, sedikit tentang Pak Waluyo, beliau juga Presiden APOSO, Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization, dan juga Komite Akreditasi Nasional, Ketua Tim Pengendalian Keselamatan Migas ya, dan banyak lagi saya kira tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau adalah penerima Satya Lencana Widya Karya dari Presiden RI pada tahun 2021 dan penghargaan Most Concerned Citizen dari World Safety Organization. Boleh dikatakan Pak Waluyo ini adalah pribadi yang sudah komplit. Dan jangan kaget beliau mempunyai banyak usaha, mulai mulai dari kafe di mana-mana, guest house ya. Dan yang penting beliau berusaha selalu mengembalikan kepada society. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada Golf ISMS dan sebagainya yang memberikan scholarship kepada mahasiswa FEB UI, beliaulah pencetusnya, Pak Waluyo. Jadi welcome Pak Waluyo, eh, di kelas kepemimpinan. Pada siang hari ini beliau akan sharing bagaimana, uh, bayangin, shop floor ya, dari swab floor hingga menjadi VP. Sangat luar biasa. Dan bukan hanya profesional, tapi juga sepak terjang beliau di KPK sangat dihargai oleh banyak pihak. Pak Waluyo, the floor is yours. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan langsung raise hand ya. Raise hand, nanti baru di akhir kita akan mulai tanya jawab supaya tidak terinterupsi. Raise hand yang banyak. Ini ada yang mencatat, ada nilainya juga. Kalau ada pertanyaan, jadi please try to be active. Monggo Pak Waluyo, the floor is yours. Oke, baik. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara Waalaikumsalam. dulu, apakah jelas semuanya? Jelas. Jelas ya Bu Ayu ya. Oke, Mantap. baik Nih. Bu Sari dan semua para dosen pengampu, semua yang hadir pada siang hari ini, Alhamdulillah.
kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai saya meminta nih, saya nggak tahu kalau di Busari ada nggak sih ground rule-nya gitu kan ya. Iya. Yang jelas kalau dari saya mintanya adalah satu, active participation. Hmm. Jadi Ya. kalau seandainya nggak ada yang tanya, saya yang tanya Bu Sari. Dan Boleh, saya yang boleh, akan boleh tanya. Jadi banget. saya akan Silakan, mulai Pak. tanya dulu. Nah, dan nanti yang saya tanya adalah biasanya yang malah kameranya tidak on. Itu yang saya tanya gitu kan. Karena sekali untuk ngecek aja sarden mentality. Sarden mentality sudah tahu belum? Bu Sari ingat nggak apa itu sarden mentality? Apa tuh, Pak? Nah, buat ibu-ibu dan Bu Sari kan ibu-ibu juga. Pernah nggak Hmm. membuka kaleng sarden? Hmm. Ya. Pernah nggak melihat kepala ikan di kaleng sarden tersebut? Eh, kenapa kepalanya? Nggak ngeliat kepala ikan Oh, sarden nggak di ada. situ. Hilang. Nggak pernah. Nah, Iya. sama juga. Salah satu risiko kuliah online itu adalah Mm-mm. sarden mentality. Laptopnya on tapi kepalanya tidak di situ gitu. Jadi nanti Tuh. Bu, kalau Mm-mm. saya undang sampai 3 kali nggak ada, Mm-mm. umpamanya nih ya, Anandita Mm-mm. Ataya satu, Anandita Ataya dua, Hmm. Anandita Ataya tiga, gak dijawab ya saya bilang ini sarden gitu. Sarden mentality. Dan itu ada nilainya, Pak. Ini Nah, ada asisten yang memberikan penilaian. nah, Jadi, jadi oke, jadi ini saya, mm, saya rasa my personal humble request itu adalah Inno mm, Sarden Mentality sama Active Participation. very Itulah good, yang very kami good. mohonkan ya. Jadi terima kasih Mas Arek Malik Hakim ya. Kameranya on, matur nuwun Pak Saiful Akbar ya, yang juga kompornya on. Jadi Ya. oke, let me begin with ya. Jadi eh, Hmm. rekan-rekan semuanya, ini sama panitia kayaknya sih berat banget nih. Hmm. Isu building karakter, integrity, capability for our future leaders. Wah. Hmm. So, I will call you all adalah untuk para dosen, mungkin sudah enggak, nanti adalah, saya mungkin nyebutnya adalah future leaders. Ya, jadi future leaders. Sore ini saya akan share sedikit karena mengenai judulnya di apa namanya leadership. Saya ngomong leadership sebentar. Tapi nggak akan banyak teori, nggak akan banyak tanya jawab di situ karena saya yakin dosen pengampu sudah memberikan materi yang banyak di situ, frame of reference sama leadership style. Nah, pada saat sharing experience leadership development model inilah nanti yang saya akan minta aktif partisipasinya di sini. Hmm. Itulah kira-kira yang akan kami share sampai nanti lengkap sampai tanya jawabnya kira-kira sampai jam 4. Itulah yang akan kami sampaikan. Nah, to start with, kembali lagi adalah active participation. Saya pakai pertanyaan. Jadi Bu, teman-teman Hmm. semuanya, Anda bisa menjawab lewat lewat chatnya juga gitu kan Ya. 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 Pertanyaan saya adalah siapakah pemimpin yang Anda kagumin? Saya tunggu nih Hmm. di chatnya. Saya ulang, siapakah pemimpin yang Anda kagumi? Jadi saat ini yang hadir sudah 152 Bu. Jadi sambil kita tunggu nih. Coba mereka benar-benar sarden mentalite atau memang benar-benar memperhatikan kuliah ini Bu. Kita melihat aja. Karena nggak ada gunanya kita ngomong juga kalau saya ngomongnya sama tembok toh. Ya kan ya. Betul, betul. Jadi kita kita tunggu aja kita responnya dari future leaders ini apakah memang Gue eh, ini memang apa namanya tuh mau pesing pay ya, Beb? attention off gitu kan ya. Jadi kembali lagi, siapakah pemimpin yang Anda kagumin? Anda bisa menjawab lewat chat atau raise hand langsung ngomong. Siapa ya pemimpin yang saya kagumi? Ya silakan Asila, silakan dijawab. Hmm. Itu gara-gara yang jadi pembicaranya Waluyo dari Jawa, terus pesertanya aliran kebatinan Ibu Sari. Nggak ada yang jawab, dibatin aja gitu. Kami tunggu jawaban future leaders. Ini sudah 154 loh. Masa 154 nggak ada yang ini. Dan pertanyaan sederhana, siapa pemimpin yang Anda kagumin? Satu sudah muncul nih dari Muhammad Sadikin, Faisal bin Abdul Aziz, Sri Mulyani.
Basuki Cahayapurnama, Jenderal Sudirman, Bambang Pacul, Jacinda Ardern, Pak Jonan, oke, Nabi Muhammad, Paus Franciscus, Winston Churchill, Jr. Oke, good. It's quite much. Now, second question, future leaders. Mengapa Anda mengaguminya? Karakter apa yang kuat dari beliau? Ayo, mengapa Anda mengaguminya? Dan karakter apa yang kuat dari beliau? Clear ya? Pertanyaannya saya tutup lagi nih. Saya pengen monitor ini jawabannya. Jenderal Sudirman, karena ketegasannya dan keberanian yang sangat tinggi dan kisah sangat inspiratif. Oke, inspiratif. Mengapa Anda mengaguminya dan karakter apa yang kuat dari beliau? Ini buat EAAF udah telat jawabnya. Sekarang pertanyaannya udah kedua ketiga. Mengapa Anda mengaguminya dan karakter apa yang kuat? Oke, dia sangat humble. Oke, karakter humble nih. Oke, thank you. Tanpa mandang ras. Oke, makasih. Ali Sadikin mampu bertindak tegas dan berpikir sigap. Good, thank you. Apalagi Bu Sri Mulyani pemimpin wanita yang tegas dan disiplin. Mantap. Paus Franciscus sangat humble dengan warganya. Oke. Ini future leader ada 165 yang ikut. Bu Risma, karena walaupun beliau sangat tegas, tapi beliau punya hati yang besar dan benar-benar serta hasil kinerjanya nyata. Oke, Hmm. berarti udah outcome nih ya. R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan dan mempunyai karakter berjiwa sosial yang tinggi, berani, ya. Karakter berani berjiwa sosial yang tinggi. Oke, apalagi buat future leaders yang baru bergabung, tadi 140-an, sekarang 165. Jadi sesi saya ini saya buat pertanyaan yang pertama kali mulai pertanyaan ini. Siapakah pemimpin yang Anda kagumin? Mengapa Anda mengaguminya? Karakter apa yang kuat dari beliau? Jadi kalau belum sempat jawab, tolong dipikirkan. Buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya, Anda kan sudah ngaguminya itu para tokoh-tokoh pemimpin tadi. Ayunde, apakah Anda sudah sampai sana? Pertanyaan keempatnya, apakah Anda sudah di sana atau belum? How are you going to develop this? Bagaimana Anda akan mengembangkan diri di sini? Itulah pertanyaannya. Oke, ini mulainya, selanjutnya saya lanjutkan dengan rekan-rekan semuanya, studi yang dilakukan oleh Kosus dan Posners. Ternyata ada beberapa great leadership, ya, dari 15.000 orang, ya, 40 case study, dan beberapa depth interview, ternyata teridentifikasi empat hal yang menjadi ini adalah karena pemimpin tersebut honesty, kejujuran. Itu yang pertama. Kemudian forward looking, jadi visioner. Kemudian yang ketiga adalah inspiring. Kemudian yang keempat adalah competence. Itu kalau untuk yang empat besarnya. Kalau yang termasuk kategori yang di bawah-bawahnya, Kosus sama Posner ini bisa kita lihat urutannya nih. Honest, forward looking, inspiring, competent, fair minded, adil, supportive, broad minded, intelligent,
straightforward, courageous, ya, berani, dependable, kooperatif. Tokoh-tokoh yang Anda sampaikan tadi, coba petakan di sini. I strongly believe they're meeting there. Telah memenuhi itu. Itu hasil studi rekan-rekan semuanya. Sekarang saya review sedikit teori yang saya yakin para pemangku mata kuliah leadership telah ajarkan. So, saya hanya sekilas saja. Mendingan nanti saya ajak diskusi untuk bagaimana pengembangan diri tadi. Menurut Sir Bernard Law Montgomery, Monty, leadership begin with the battle to win the heart and minds of your men. Wah, ini kayaknya bagaimana meraih cinta nih ya. Ini kalau seandainya bapak-bapak yang dulu bagaimana nembak calon istrinya, ya bagaimana memenangkan hati dan pikirannya gitu kan ya. Kemudian menurut George Patton itu adalah war does not mean dying for your country. It means letting the other guys die for his. Kalau Sun Tzu lebih sederhana. A leader leads by example, not by force. Jadi seorang pemimpin, ya, dia memimpinnya dengan contoh, tidak dengan kekuatan. Hmm. Kalau orang kita, Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, tut uri handayani. Simple things, tapi mungkin pertanyaannya seperti apa sih implementasinya? Enak semuanya itu dibaca, didengar gitu. Nah, sekarang terminologi leaders. Jadi leadership is the process of influencing others who Hmm. understand and agree about what needs to be done and how to do it. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Dan proses memfasilitasi individu dan secara kolektif upaya bersama untuk mencapai share objektif tujuan bersama. That's leadership. Ini menurut Yulk tahun 2016. Jadi, nah, sekarang untuk mencapai bagaimana sih mengambil hati dan pikirannya, ya, tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukan, memfasilitasi individu dan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama tadi, ada beberapa frame of reference, yaitu power, kekuatan, traits, behavior, sama context and situations. Yang pertama dulu power karena legitimate. Karena saya mempunyai kekuasaan, saya bisa suruh nih. Sekarang ini mungkin Bu Sari dan teman-teman pemangku kepentingan sebagai dosen mempunyai kekuasaan. Ikut semua kuliahnya Waluyo. Ada kewajiban nanti di absen lagi. Ada koersifnya di situ juga, gitu kan ya. Kalau saya nggak ikut ada hukumannya. Nah itu ada unsur-unsur koersif di situ, gitu kan. Tapi Kok bisa juga tahu kalau ya? seandainya umpamanya experts. Pak Renat Kasali sebagai ahli ahli manajemen, begitu menjadi pembicara barangkali ada brosur aja semuanya udah langsung semuanya berbondong-bondong daftar dengan sukarela. Karena dia adalah expert. Atau barangkali tadi Bu Sari mereferensikan Waluyo itu begini-begini. Nah, orang yang belum tahu percaya sama Bu Sari, maka itu referensi. Tapi bisa juga nih, ya, teman-teman suruh ikut kuliah pakai jaket kuning tak kasih 200.000. Nah, 200.000-nya berbentuk reward. Nah, bisa jadi pokoknya datangnya itu sebetulnya bukan karena keinginan materinya apa atau apa, tapi karena 200.000. Nah, tetapi bisa juga rekan-rekan semuanya, when you go to that locations, itu tadi adalah bisa jadi karena reward, tapi begitu mendengarkan mungkin hasilnya juga berbeda. Itu adalah dari sisi power. Saya nggak akan panjang lebar, kemudian sesi traits, berbagai traits, sifat, yaitu dia bisa intelligence, knowledge, expertise, dia bisa juga karena dominan, bisa juga karena dia high energy. Ya. Jadi kalau ketemu selalu kayaknya "Oh, ini energetik terus gitu rasanya kok, kemudian atau bisa juga dia kan sabar, tolerance for stress, gitu. Atau bisa juga dia mempunyai integrity dan honesty yang udah no doubt about it. Sampai sekarang sepertinya kayaknya kalau apa namanya itu polisi Pak Hugeng itu selalu menjadi
cerita-cerita gitu kayak integrity and honesty. Kemudian juga ada hakim. Nah, kemudian bisa juga karena maturity-nya. Karena maturity-nya ini adalah sebagai trait modelnya. Rekan-rekan semuanya, beberapa leader yang Anda sampaikan tadi barangkali apa namanya proses tidak semuanya ini ada semuanya, tetapi ada beberapa trait yang dominan sehingga menjadi warna daripada leader tersebut, ya, dari leader tersebut. Ini dari sisi trait modelnya. Nah, kemudian dari sisi behaviornya, jadi bisa jadi adalah karena dia adalah leader trust, respect, sama care about subordinate. Karena dasarnya adalah mungkin employee center behaviors. Ini ngelihatnya kalau menurut Likert ya, ini adalah job oriented behaviors. Karena orang itu sangat people oriented bisa jadi, atau bisa jadi mereka adalah highly terhadap supportive behavior. Melihat dari behaviornya. Tapi ada juga common influence taktik yang digunakan. Bisa jadi adalah political ploy, bargaining, ya, sanctions, higher authority, assertiveness. Nah, ini menjadi menarik rekan-rekan semuanya karena memang harusnya kombinasi daripada semuanya adalah nanti kalau di lapangan memang harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan mana yang tepat, jadi ada situational thing yang harus dilakukan di situ. Nah, masuk ke leadership style kan ada yang model transaksional, transformasional, direktif, inklusif, dan sapien. Mungkin beberapa contoh dulu aja khususnya saya akan lihat mengenai transaksional leadership sama transformasional leadership perbedaannya. Nanti saya tidak akan bahas yang lainnya, tapi mendingan langsung kita bahas saja tentang leadership development pengalaman. Kalau yang transactional leadership ini adalah leader set reward and punishment for employees to accomplish the goal. Kalau yang transformational leaders, employee complete goal through superior principle and ethics. Jadi pendekatan lebih insight, lebih holistik di situ ya. Ini memotivasi pegawai ya, by tempting their self-interest. Kalau seandainya di transformational leader, memotivasi pegawai by give priority to group interest first. Di transaksional, work surrounded by the organizational tradisional, sedangkan kalau transformer leaders, work to transform the organizational tradition by implementing new thoughts, pemikiran baru. Nah, rekan-rekan, kembali lagi, ini nanti akan saya bagikan ke Anda semuanya. Bisa diulang-ulang, dan saya yakin ini nanti adalah sudah, apa namanya, banyak diajarkan juga sama bapak-bapak pemangku guru, pemangku mata kuliah, sehingga mungkin saya mendingan saya skip saja ya teori-teori yang tadi yang kira-kira akan dipakai nanti untuk diskusi aja yang saya bawakan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini akhirnya peran seorang leader itu menjadi sangat penting rekan-rekan semuanya. Nah, ini ada tahapan di mana dari seorang staff, team leader, manager sama top leaders. When you are staff, maka perlu take part in the conversations. Ya, jangan aliran kebatinan. Terus kemudian tim leadernya harus mempraktekkan open communications, menunjukkan compassion sama empati. Jadi nanti di top leader maka perlu ini kan menunjukkan decisiveness, role model resilience behavior inilah menjadi penting sih ya bagaimana tahan banting sebuah organisasi mengalami cobaan ya pasang surutnya sebuah organisasi ini adalah menjadi sangat penting ya dan seorang leaders harus resilience untuk menangani itu semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya itu tadi sekelumit dulu aja saya yakin pemangku mata kuliah sudah share dan saya skip aja. Saya mungkin lebih langsung ke sharing experience leadership development model di mana ini nanti akan diskusi banyak. Saya minta kembali lagi interaktif teman-teman semuanya. Ya, rekan-rekan semuanya, emotional intelligence and leadership leaders fokus on self, diri sendiri, others, orang di sekitar kita, sama wider world. Ini menurut Goleman. Nah, ini contoh rekan-rekan semuanya di sebuah perusahaan bagaimana membangun leadership model.
Leadership model salah satu organisasi itu adalah dimulai dari katakanlah digambarkan dalam 4 kuadran ini. Pertama kali adalah personal qualities. Seseorang harus sudah selesai terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Dirinya kalau bisa unlock your own potential. Potensial Anda itu sudah optimum belum sih? Atau jangan-jangan Anda masih menjadi masalah Anda sendiri. Itu leadership self. Ya. Kalau sudah nggak ada masalah terhadap dirinya sendiri, tidak membuat masalah ke orang lain, maka tahapannya ke yang biru interpersonal skill. Perlu membangun building business partnership. Perlu membangun building trust. Di sinilah developing and maintaining productive interpersonal relationship. Kalau orang Cina bilang, untuk sukses katanya 3H. Hoki, Hong Sui, Hopeng. Hmm. Saya mau tanya dulu nih, sambil ngetes ini, sarden mentalita atau enggak. Good. Orang falsafah Cina katanya untuk sukses itu harus Hoki, Hong Sui, Hopeng. Hoki itu Pak apa ya? Waluyo suaranya agak keras sedikit kali ya. Kok Oke, agak melemah terakhir-terakhir. Hoki itu apa ya? Nah, Jadi Hoki, Hong Sui, hmm. Hopeng. Hoki itu apa kira-kira? Ayo Jadi teman-teman, ya, ini saya sampai 202 nih. Ini saya yuk enak ini harusnya. ada Coba kalau obrolan pamannya nih ya, obrolan di warung nih. Hoki, Hong Sui, Hopeng. Hoki itu kira-kira bahasa gaul hoki itu kira-kira pemahaman Anda apa ini? ayo teman-teman, ada nilainya kalau jawab ini. Itu Koersif itu Bu, banget ya karena Pak. makanya lah udah jam 2 kalau sana kita ngomong terus one way kayaknya nanti ngantuk seperti ini makanya saya sudah mendingan kita ajak Iya, ngobrol aja gitu kan ya. iya Apa dong. itu hoki kira-kira? Hmm. Yuk, Sinta, Yusuf, Firda, apa sih Apa orang tuh kadang bilang gratis? hobi, sok nggak Bener ngerti. mas. Nggak tahu. Nadia, Nadia, you want to say something? Halo? Kalau hoki itu, kalau hoki itu berarti artinya beruntung atau apa namanya mendapatkan nasib positif gitu. Baik, terima kasih Mas Hakim. Anda tadi juga ini pontennya tinggi nih Bu Sari nih. Dari tadi kameranya on dan sekarang merespon gitu kan ya. Jadi beruntung, nasib baik, apa meneh? Bejo, ya kan ya, apa meneh? Muter aja gitu kalau gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kan orang manajemen, kalau orang manajemen pasti ya kita jawabnya jadi hoki itu bertemunya readiness dengan opportunity. Oke, saya ulang ya. Hoki itu adalah bertemunya readiness dengan opportunity. What you are doing right now, apa yang kalian lakukan saat ini, itu meningkatkan readiness atau meningkatkan opportunity? Ayo Halo, teman-teman. kayaknya kita mesti cari ke halaman 11, Bu. Halaman 11 ini kok, ini jangan-jangan tadi benar-benar sarden mentality ini. Mungkin kita undang ini. Dava, Dava 1, Dava 2, Ketahuan nggak ada orangnya. Ini Dava 3. langsung, Dava mana ya, Pak? Silakan. ya. Jadi apa itu, Pak? Kalau menurut saya, hoki itu keberuntungan, Pak. Kalau Hong Sui kebahagiaan, sama Hong Pek itu kejayaan. Enggak, Pak. Tadi sudah selesai, Pak. Hoki adalah kita bawa, hoki itu adalah pertemuannya antara readiness dengan opportunity. Hmm. Pertanyaan udah yang kedua, Pak. Pertanyaannya adalah yang kita lakukan siang hari ini itu meningkatkan readiness atau meningkatkan opportunity?
menurut saya Pak, kalau misalkan yang siang ini readiness Pak, karena banyak hal-hal yang kita lakukan untuk mempersiapkan hal yang empiris atau ada di kehidupan sehari-hari Pak. Matur nuwun. Jadi kali ini adalah meningkatkan readiness. Tapi portion opportunity ada nggak kira-kira ya? Portion opportunity-nya kira-kira ada nggak ya? Ini buat bapak-bapak, ibu pemangku, mohon maaf, kayaknya kita memang menyiapkan, ini kan tadi saya tanya sama Jamal, katanya baru pertemuan keempat semester pertama. Jadi saya deep down to student level. Silakan yang lainnya. Ada nggak juga peluang opportunity? Izin menjawab, Pak. Silakan lanjut aja, nggak usah izin. Ya, Aisyah. kalau menurut saya ada sih, Pak. Karena dengan kita networking dan berinteraksi dengan Pak Waluyo, specifically itu sudah membuka opportunity baru juga mungkin untuk kita ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi dulu waktu saya kuliah Prasta Mulia, dibagi 8 trimester grup untuk master degree-nya. Saya ganti-ganti grup setiap trimester karena apa? Saya pengen mengetahui siapa sih teman saya yang kinerjanya bagus, etos kerjanya bagus. Saya meyakinin kalau mereka nanti jadi direktur utama duluan, pasti gue lah yang dipanggil juga, gitu. Dan kalau seandainya gue nanti jadi direktur utama duluan, kira-kira saya tahu siapa yang akan saya ajak kalau mereka mau. Jadi opportunity is there. Terus pengalaman saya ngajar seperti ini juga, ya. Begitu saya masuk ke Pertamina, gitu ya, saya masuk ke Pertamina, ada pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum saya masuk Pertamina, ya, macam kayak organisasi komunitas safety, komunitas etik. Di antara kegiatan itu siapa yang aktif, kita langsung recognize. Malah saya merekrut orang dari Caltech itu adalah karena salah satunya adalah karena di dalam kegiatan. So, every time we meet somebody else, ya, ini adalah opportunity for you untuk menunjukkan kaliber kualitas Anda seperti apa. Itu adalah salah satunya aja. Tapi going back to this model ini tadi, ini kalau kaitannya tadi dengan Hong Sui, kan lokasi gitu kan ya. Kalau seandainya Anda tidak dekat decision maker, ataupun Anda dekat decision maker, tapi kalau kualitasnya jelek, siapa yang akan memilih? Maka ini penting untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan readiness kita. Jadi kita harus selesai terhadap diri kita sendiri, ya, selesai terhadap diri kita sendiri, kemudian melakukan interpersonal skill, membangun trust, membangun partnership, ya. Kemudian juga harus membuat kalau masuk surga itu jangan sendirian, ya. Harus membuat orang lain sukses. Jadi ini membantu subordinate untuk mencapai goals-nya, ya, membangun others, bagaimana change leadership, bagaimana mendelegasikan, bagaimana melakukan pantau tinjau, ya, monef. Ya. Kemudian kalau pengen naik lagi kan juga harus paham juga managing the business. Jadi mengenai bisnis konteksnya, profitability fokus, customer fokus, marketing dan entrepreneurial insight, dan strategic decision making-nya. Inilah yang semuanya yang kita semuanya harus kuasain. But it's semuanya adalah speaking from personal qualities. Personal qualities. Nah, oke. Kita ngomong soal personal qualities. Jadi, leader self, care management process. While the research on best practice leadership model continues, one thing remains clear. Leader must take care of themselves in order to take care of their employees. Ya. Kalau dirinya sendiri bermasalah, bagaimana akan ngurus orang lain? Jadi it must be presence, be self-aware, identify behavioral choices, sama choose productive behavior. Choose productive behaviors. Kalau hari gini, ya, banyak godaan sosmed, gitu kan ya. Ngomongnya ngalor ngidul nggak karuan, is it produktif? Compare kalau seandainya Anda mungkin ketemu salah satu grup, small group, 5-7 orang, ya. Barangkali malah small group untuk extracurriculars, ya. This exercising things which possibly becoming a productive dan becoming modal nanti pada saat di dalam perkembangan karir berikutnya. Kemudian
Kembali lagi saya perlu interaktif nih. Ya. Pernah dengar nggak istilah main blok? Pernah dengar nggak istilah main blok? Kembali lagi saya minta interaktif nih. Harus dijawab. Kalau nggak ada yang jawab ya sudah sampai di sini Gue aja nggak Bu. pakai berantem ya Harus udah. Like who cares? Gue boleh tunggu sini gak? Kita yuk bareng. Gue nggak tahu. Ya masuk. Natali Rai. Halo Natali Rai. Halo Natali Rai. Apa itu main blok? Ya, nggak bisa masuk. Ayo. Alright. Wait, is it okay if I open this? Jadi tolong Itu aja admin opennya. Oh, Natali iya. Rai ini ganggu di Itu mute aja. gue udah kunci, gue udah gak pernah buka ini. Nggak ngomong tapi kalau ngobrol malahan. Ternyata selain sarden mental itu masih ada lagi yang mental yang lainnya. Oke. Ya, Boleh lagi udah monggo pertanyaannya Pak kepada Anda Waluyo. semuanya. Pernah dengar nggak istilah main blok? Halo? Main blok. Belum kayaknya, belum jadi sampai situ Pak Waluyo. Oke. Ini yang mahasiswa satu. Oke. Makanya Bu, kita mulai dari sini. Terima kasih. Siapa di antara Anda raise your hand, kalau belum makan nasi rasanya belum makan? Halo? Nggak ada ya? Ini Alpha Jeromino Christ. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ini panggilannya Christ atau Jeronimo? Coba tolong buka kameranya, ngomong dikit dong, biar kita juga tahu. Alfa aja Pak. Alpha, oke Alpha. Jadi kira-kira kalau menduga tadi Mana hubungannya Alfa? kalau belum makan nasi, rasanya belum makan dengan main blok tadi kira-kira apa? Jadi kan sebetulnya hanya karena mindset. Makan itu kan sebetulnya memasukkan asupan energi. Jadi sebetulnya kan tidak hanya nasi. Tapi karena sudah being educated dari kecil, bahwa makan itu kalau nasi belum makan, nah rasanya itu belum makan, itu becoming mind block. Itu salah satu contoh langsung secara fisik. Nah, kalau Anda perhatikan di sosmed, keseharian, ada nggak orang yang mentalnya pokoknya, pokoknya. Jadi sudah nggak mau mendengarkan sama sekali pendapat orang lain. Jadi itulah mind block. Jadi semua orang mempunyai kemiripan otak. Tetapi yang membedakan orang satu lebih baik dari orang lain adalah pengetahuan. Dan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, kita tidak boleh menutup diri khususnya untuk sesuatu yang baru bagi kita. Oke, dari kalimat ini, anybody would like to share pendapatnya, apa itu mind block jadinya kira-kira? Jadi kalau untuk menjadi yang produktif, menjadi future leaders, sifatnya harus apa berarti dari pembelajaran ini? Open mind Pak. Excellent, congratulations buat Abdullah. Oke, tepuk tangannya, dua jempol. Begitu saya ngomong satu, dua, tiga, dibawa ke kamera. Ini ya, tepuk tangan buat Abdullah. Dua jempol, Mantap. unjungkan, satu, dua, tiga. Good, excellent. Catat yang pertama. Ya, if you would like to be succeed, trait yang pertama, open mind. Good, thank you Abdullah. Ya, nanti mohon kesediaannya buka kamera lah. Sekarang tolong lihat ini gambar apa nih? Langsung ngomong karena saya nggak ngelihat wajah-wajah Anda nih. Cawan Pak, Ada cawan, terus apa lagi? Tulis di chat juga boleh. orang berhadapan Pak. Orang berhadapan, terus apa lagi? Ayo, tulis di chat teman-teman semuanya. Ini sekarang sudah 200 sekian loh, mosok cuma dua orang yang menjawab. Orang UI kok jawabnya kayak begituan. Cuma dua. Nah, ayo. Ayo. Ini ada Fontaine Pak, Q&A ya. Fontaine. Apa?
Fontaine. Oke, salah nggak kalau ada orang yang menjawab ini adalah orang berhadapan, terus ini adalah vas bunga, salah nggak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi apa pembelajarannya? Setiap event akan bisa diterjemahkan, dipersepsikan berbeda-beda oleh masing-masing orang. Clear? I give you a story. Adidas mengirim beberapa tahun yang lalu, ya, Adidas mengirim orang ke Afrika 2 orang, A dan B. Tolong lihat sana potensi bisnis di Afrika. Si A datang, Pak, di sana itu belum ada yang pakai sepatu, Pak. Percuma bangun pabrik di sana. Nanti nggak ada akan yang beli. Yang satunya lagi, Pak, di sana itu belum ada yang pakai sepatu, Pak. Asik, Pak. Kalau kita bikin pabrik sepatu, akan banyak sekali orang-orang akan beli sepatu. What make those two difference? Apa perbedaan keduanya? Yang satu pesimis, yang satu optimis, Pak. Yang satu pesimis, yang satu optimis. Terima kasih, Mas Muhammad Rizky. Mudah-mudahan rizkinya lancar terus, gitu kan ya. Oke, pertanyaannya lagi. Tadi trade yang pertama adalah harus open mind. Kalau yang di sini untuk bisa maju, harusnya pesimis atau optimis? Optimis, Pak. Optimis. Catat itu ya. So must be open mind, then second one must be optimis. Gitu kan ya. Good. Tara, thank you. Kita lanjutkan. Hmm. Ini gambar apa? Gelas, Pak. Gelas. Jelas. Ngelihat isinya, what you may translate that. Kalau ada yang mengatakan ini setengah isi, setengah kosong, itu salah nggak? Enggak, Pak. Nggak kan ya? Itu tafsir. Kan ya? Kalau setengah isi sama setengah kosong, kira-kira konotasi sama optimis sama pesimis tadi ada nggak? Setiap kesempatan, setiap event bisa dilihat dari aspek positif maupun aspek negatif. Optimis, pesimis, positif, negatif. Sekarang kalau gambar satu ini saya pengen terjemahnya nih. Saya akan tanya ini. Ini gambar apa kira-kira? How do you translate these pictures? Angan-angan, berjiwa muda, apalagi? Kalau gitu saya tanya aja lah. Wah ini. Flashback masa muda, melihat masa lalu, refleksi diri, mindset. Thank you. Matur nuwun dari Handit Zulfan Rasita. When you look out di cermin, pada saat Anda melihat di cermin pagi hari. When you wake up in the mornings, masih leyeh-leyeh, badan belum bergerak, ya. Terus kemudian mata kepikiran. What will you have in your mind pada saat itu? Terima kasih untuk yang menjawab yang lainnya. Kembali lagi setiap gambar memang bisa dipersepsikan yang lain-lain. Namun kali ini saya bergerak sedikit ke arah yang jawab berikutnya, yaitu adalah pada saat awal pertama kali mindset kita, itulah nanti yang akan bisa menentukan. Ya kan ya. Appreciate semua teman-teman. Tadi kembali lagi adalah setiap event memang bisa persepsinya macam-macam, gitu kan ya. Tapi in this case, kembali lagi, itu bisa diterjemahkan salah satunya adalah when you woke up in the morning, atau pada saat Anda mendapat undangan, ya, sama dosen pemampu mata kuliah leadership,
suruh ikut mata kuliah online-nya Waluyo. Buat juga penjuru main. Diancuk apa meneh di siang hari. Dengerin Waluyo ngoceh opo gitu kan. Dibandingkan dengan wah asik. Udah lama kita nggak ketemu kelas-kelas lain. Siapa tahu nanti saya bisa ngintip si A, si B, si X, si L. Spiritnya awal kayak apa? Berbeda nggak itu spiritnya? Halo? Berbeda Beda, nggak Pak. kira-kira? Bedanya di mana Pak Muhlisin? Di tujuan mengikuti Selain tujuan mengikuti apa lagi? motivasi. Motivasi, energi yang dikeluarkan pun juga berbeda. Ya, karena if you are motivated, maka energinya pasti akan malah justru bisa bertambah di sini. Jadi mindset itu penting. Itu tadi mengenai pola pikir. Yang berikutnya saya mau ngajak yang namanya hati. Untuk supaya bisa unlock your potensial, maka harus clear. Jangan sampai kita menjadi calon penghuni istana setan. Apa saja sih penghuni istana setan? Buruk sangka, iri, dengki, tinggi diri, takabur. Nah, oke, thank you. Berikutnya ini saya minta jawaban satu persatu, and I'm not going to move anywhere sebelum Anda jawab. Ya, ini ada personality factors. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, low high. Kalau yang dimensi extraversions itu adalah yang kiri orangnya tuh reserve, quiet. Hmm. Yang ke kanan itu assertif, sociable. Ya. Kalau orang yang lebih sukses, kira-kira yang lebih kanan atau lebih kiri? Ayo, suaranya mana nih? Nathaniel jawab kanan, Avilia kanan. Oke, good, thank you. Hmm. Pertanyaannya sekarang sebelum ke yang kedua nih, saya mau tanya nih. Apa sih bedanya asertif, pasif, sama agresif? Boleh dijawab di chat. Saya ulang pertanyaannya ya. Apa bedanya agresif, asertif, dan pasif? Ayo langsung jawab juga boleh ya, Pak Waluyo Boleh, ya. Bu, boleh. Biar Langsung, kita ayo. dengar suaranya juga gitu kan. Hanif, Afia. Ini ada nilainya loh. Ada asisten yang ngikutin ini, nyatetin. Yuk, Nah, ini mau ngasih Lionel reward, ini perhaps. mau ngasih reward dengan nilai ini besar ini. Iya, aku langsung buka buka nilai kok. Jessica perhaps. Ayo, Yes. apa bedanya agresif, asertif, dan pasif? Wis. Izin menjawab, Pak. Lanjut Ya, aja, nggak usah pakai Naila. izin-izin, udah pasti dikasih lah. Oke, baik, Pak. Kalau misalkan menurut saya, agresif itu lebih kayak memaksakan kehendak sendiri gitu tanpa peduli perasaan orang lain. Terus kalau asertif itu kita menyampaikan pendapat dengan cara yang tegas, tapi mungkin tetap menghormati orang lain. Terus yang terakhir, kalau misalkan pasif, mungkin kayak kita lebih memilih untuk diam saja, terus lebih memilih mengalah atau mengabaikan kebutuhan diri sendiri gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Ini juga ada yang nulis bagus ini ya. Hmm. Asertif menyampaikan, makasih Naila ya. Jadi asertif menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa menyakitkan orang lain. Good. Agresif menyampaikan pendapat dengan cara kasar dan memaksa. Pasif menghindari mengungkapkan pendapat, lebih memilih diam. Jadi menunggu dipanggil baru menyampaikan pendapatnya. Jadi saya mau tanya nih, ada yang udah punya pacar belum ya? Kalau sudah punya pacar, pertanyaannya siapa yang nembak duluan? Anda cewek atau cowok? Apakah harus yang cowok yang nembak duluan? Salah nggak kalau cewek nembak duluan? Ini apa hubungannya dengan agresif, asertif sama pasif? Jadi agresif
menyampaikan pendapat dengan menginjak kaki orang lain. Asertif bisa menyampaikan pendapat tanpa harus menginjak kaki orang lain. Kalau pasif nunggu. Kalau kamu pacaran sudah meyakinin, menyampaikan, sampaikan aja, nggak usah pasif juga kan, nggak apa-apa juga kan. Asertif kan nggak salah juga gitu kan ya. Nah, oke, dikaitkan tadi mengenai unlock potensial, tadi open mind, kedua positive thinker atau contoh optimis pesimis berarti optimis, dan semuanya daripada mindset. Terus kemudian yang berikutnya tadi ya personality untuk yang ini tadi uh, extraversions harusnya lebih asertif. Ya, berikutnya yang ini yang kedua nih, orang yang antagonistik, waton suloyo, gerundel terus, ya, atau yang kooperatif, warm, empatetik, sama trusting. Kira-kira kalau ingin menjadi sukses, kira-kira trait seperti apa sih personality yang mana yang akan lebih sukses? Ayo, teman-teman. Diripit lagi Pak Wal. Kayaknya banyak yang anu. Apa yang sukses? Ini sudah mulai rame nih, Bu. Yang kanan, Hah? yang kanan, yang kanan. Oke, kayak chatnya udah mulai mulai rame nih. Oke. Nah, Ya. Oke. Ini baru dua ini aja mungkin saya tanya ke future leader semuanya nih. Kira-kira hmm. Anda sudah lakuin semuanya belum nih ya? Very Where good. you at? Apakah Anda di sebelah kanan atau Anda di sebelah kirinya? Atau Anda masih di tengah? Ya. Terus kemudian kira-kira dari diskusi ini, what are you going to do differently? Well done, tolong di mute. Ya, Oke oke. ya. Nah, next ke berikutnya nih, yang consciousness-nya ini. Di sebelah kiri adalah disorganized, unreliable, tidak bisa dipercaya. Yang kanan organized, dependable, persistence. Mana kira-kira yang akan lebih sukses duluan? Kanan juga Pak A. Ini pakai juga, berarti memperhatikan. Terima kasih. Kayaknya Iya saya juga. salah nuliskannya, Bu. Karena semuanya di kanan sih. Harusnya ada kanan kiri zigzag. Iya, itu pembelajarannya buat saya gitu kan ya. Oke, good, thank you. Nah, next, emotional stability. Ini kan ya anxious, insecure, rasa tidak aman, ke kanan, self confident, sama secure. Yang mana? Pasti sebelah kanan, udah pasti ya kan. Self confidence sama secure, saya udah ngomong paling kanan sih soalnya ini. Sama juga mana openness to experience, kreatif, fleksibel dibandingkan dengan. Nah, dari lima ini rekan-rekan semuanya, future leaders, tolong introspeksi, refleksi diri. Where you at? Anda di mana kira-kira? Kemudian area for improvement-nya apa saja yang mesti dilakukan? Ini ya, yang saya rasa nantinya tolong you would like to continue, lihatlah di sini. Yang berikutnya saya ingin melihat dari sisi yang namanya locus of control. Locus of control itu ada internal sama eksternal. Kalau yang internal itu adalah kalau ada event, katakanlah suatu kegagalan, selalu ngelihat ke insight ke dirinya sendiri. What did I contribute? Apa kontribusi saya sehingga sampai kejadian seperti ini? Kalau yang eksternal ngelihat yang ada di luar. Jadi contohnya adalah kalau seandainya Anda datang ke kampus atau Anda pacaran nih, telat datang nih, cowokmu datang telat atau cewekmu yang siapa yang janjian kemudian telat di satu tempat. Kalau yang internal locus of control, dia ngelihat dirinya sendiri apa yang bisa dilakukan. Tapi yang external locus of control barangkali nyalain jalanan macet, nyari pihak luar yang disalahkan. Kira-kira kalau Anda pengen berhasil, yang mana yang harusnya? Internal locus of control atau external locus of control? Maria mengatakan internal. Oke Maria, bisa buka kamera kamu dan share contoh lagi yang lainnya apa kira-kira? Bisa Pak. Silahkan. Mungkin
em, kalau misalnya saat ujian gitu Kak, kalau misalnya yang internal mungkin kalau misalnya nilai ujiannya rendah, bakal introspeksi untuk ujian kedepannya bakal lebih belajar lagi. Tapi kalau eksternal mungkin malah menyalahkan tipe soalnya Pak. Oke, good, excellent. Thank you. Tepuk tangan, dua jempol, satu, dua, tiga. Nah, gitu. Oke, thank you buat Maria. Oke, kalau untuk orang sukses harusnya KTP internal gitu kan ya. Jadi itu juga salah satu contoh kalau kamu nyari pasangan tanggung jawab gitu kan ya. Kalau orangnya suka ngurundel aja nanti jangan-jangan giliran sudah eh, menikah, anakmu sakit, nanti malah suamimu nyalain kamu malah nggak bisa ngerawat itu. Tapi kalau orang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan duluan gitu kan. Good, thank you. Nah, baik, rekan-rekan semuanya. Jadi apa pembelajaran tadi semuanya tadi? Coba kira-kira trait personalitas seperti apa yang mulai dari pertama tadi, open mind, positive thinker, terus kemudian asertif, ya, terus kemudian itulah kira-kira gambaran-gambaran yang akan ke arah sana. Nah, yang berikutnya ini sama panitia saya dimintain salah satunya juga suruh ngomong tentang integriti. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Ruben Tani, Ayo, kira-kira integritas itu apa integritas? ini Itu sama Suaranya belum mengerjakan kedengaran, Ruben. tugas atau kayak tugas atau pekerjaan yang dikasih dengan Oke, bisa tolong diulang. Yang lainnya boleh menjawab di chat juga boleh. Bertindak dengan prinsip yang maaf kokoh bisa dan kedengaran benar. nggak Pak? Integritas itu konsisten kok dengan komitmen dan kewajiban. Melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi atau melihat. Konsisten ditanya itulah ya. Oke. Sifat atau karakter yang menggambarkan seseorang. Menggambarkan ini kayak apa mas? Ya. Oh Herlina. Ya. Apalagi kira-kira. Ruben tolong diulang. Integritas adalah mengerjakan tugas yang diberi dengan kejujuran. Oke. Ada lagi yang lainnya? Kayaknya bagus juga Bu. Ini kita cari yang halaman 8 deh. Satu tunjuk aja kita dengar. Ini coba Kansa. Hmm. Halo Kansa. Are you there? Are you Sarden or Pak, no? Nah, silakan Kansa. Apa itu integritas? kalau menurut saya sendiri, integritas itu kayak nilai-nilai atau prinsip dari satu individu yang eh, ditekankan pada kejujuran dalam menjalankan suatu hal gitu, Pak. Kebersihan, seperti itu. Oke, oke. Thank you, terima kasih. Nah, integritas menurut itu dari bahasa Latin artinya integer atau whole. Integrity means being honest with yourself. You know what you know. Kalau mungkin dirumuskan adalah integrity itu action plus values plus belief. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi, ada yang ngomong prinsip, ada yang ngomong komitmen, itu artinya pertama kali mungkin didrive menjadi values. Dari values kemudian menjadi beliefs, dan itu dilaksanakan. Nah itulah integritas. Jadi jujur itu adalah values, tata nilai, nilai luhur. Ya, menepati janji itu nilai luhur dan menjadi suatu keyakinan bahwa kalau saya tidak jujur, I cannot expect others untuk menjadi jujur. Kalau saya tidak jujur, I'm not going to succeed. Sehingga dilakukan kejujuran dalam setiap langkah atau tindakan. Integrity leads to high level of esteem and self-respect. Kalau seandainya ini dilakukan, pasti nantinya adalah menjadi high level of esteem dan orang lain pun juga akhirnya menghormatin, kita menghormatin.
How can others will respect to me if you are not respect your own word? Hmm. Ya. Jadi kadangkala yang sederhana itu adalah macam kayak kalau seandainya Anda ngomong sama orang tuamu nih, janjinya mau lulus berapa lama untuk menyelesaikan kuliah. Ya, you promise, deliver what you promise. Tepati janjimu. That's one of the integrity person. Ya, jadi you make your parent untuk menjadi tidak worried off karena you punya kelakuan tiap hari datang jam berapa, pulang jam berapa gitu. Lebih elaboratif barangkali tadi mengenai values bisa jadi adalah honesty, kejujuran. Sering tadi disebut tadi. Selflessness, decision based on public interest, not private interest. Ya. Kepentingan yang terbanyak, yang lebih umum, nah, kalau yang bahasa bakunya adalah kepentingan bangsa. Waduh, gitu kan ya. Objectivity, decision based on merit. Kalau kita sholat Jumat seringkali dapat khotbah. Serahkan pada ahlinya, otherwise kehancuran akan datang. Ya. Kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini di dunia politik, ya, kira-kira masih jalan nggak ini decision based on merit? Ayo, Ayo teman-teman. decision based on merit masih Hmm. ongoing nggak? Masih jalan nggak itu kira-kira ya? Ini biar rame, dosen pun boleh jawab juga Bu, biar rame memperkaya diskusi Bu. Ayo, Bu Maita ini dari Belanda jauh-jauh nih. Ada Bu Maita, Bu Ayu. Yuk, monggo. Hmm. Jadi decision based on merit. Nah, Hmm. fenomena pilihan langsung sehingga mau tidak mau menuntut kebijakan populis. Kebijakan populis membawa dampak terhadap kadangkala kompromi jadinya. Dari meritnya agak mungkin dipertanyakan. Maunya sih cita-citanya merit based, tapi yang juga sekelompok. Tapi kalau ngomong dasarnya itu adalah kepentingan bangsa yang lebih tinggi didulukan, maka kan harusnya kan kepentingan bangsa. Nah, inilah yang barangkali menjadi tantangan kita. Nah, menjadi dosen tidak gampang, Bu, karena ngajarin yang semua ideal, giliran di luaran, loh kok begini? Ya, ngapain mesti jauh-jauh apa namanya tuh capek ini, nggak taunya kok apa namanya eh, eh, bisa menjadi komisaris ini hanya menjadi anggota partai politik yang partai politik kemarin gitu. Teman-teman semuanya, tolong diperhatikan, politik sangat tergantung rejim. Tapi kalau profesionalisme, integritas, it will be last long. Ya. Inilah yang perlu kita Mantap. bangun semuanya, future leaders, ya, bahwa bagaimana kita bisa resilience, ya, tahan banting dari setiap rezim yang ada pun kita perlu, karena kalau seandainya kita punya integritas, dasarnya adalah memang fondasi yang kuat dari diri kita. Kemudian transparansi, teorinya baru bagi tadi saya sharing, semakin transparan kita, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian akuntabilitas. Ya, bagaimana menjadi tanggung gugat, siap digugat kalau seandainya kita tidak bisa. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi pemimpin, mempunyai anak buah, orang di sekitar, ini menjadi renungan. How much time do I give to maintaining staff integrity? Bu Sari dengan teman-temannya, berapa banyak sih waktu saya, waktu Oh, ibu,
ya untuk maintain staff integrity di kelas. Hmm. Integrity di barangkali kalau di UI sendiri sekarang lagi banyak sorotan gitu kan. Kok Nah, benar? ini menjadi penting di sininya ya, Mm-mm. take actionnya. Betul. Nah, kemudian what kind of example am I setting in my personal Hmm. conduct? Apakah di dalam day-to-day kita sudah pantas untuk menjadi tuntunan? Atau jangan-jangan kita malah menjadi tontonan? Iya kan ya? Hmm. Jangan-jangan kita malah menjadi tontonan. Ini kan jangan sampai gitu kan ya. Terus kemudian, apakah saya peduli tentang adanya benturan kepentingan? Conflict of interest? Hmm. Ya, ini menarik. Ini kasus yang ada di UI, Bu, barangkali. Is there conflict of interest there? Very good. Ya, ya, is there conflict of interest there? Kita jadi menarik di situ. Apa sih conflict interest? When the interest of the public is in conflict with the private interest. Nah, saya mau contoh kasus, rekan-rekan semuanya. Saya jadi direktur Pertamina. Anak saya lulusan ITB kurang dari 4 tahun. Pinter, pada bapak. Kemudian dia kuliah di S2 Manchester University. Nilainya pun juga bagus. Ya. Kemudian saya menjadi direktur Pertamina. Saya bawa ke Pertamina untuk masuk di Pertamina. Itu benturan kepentingan nggak? Hmm. Bebas ini. Dosen boleh, Bu. Ayo Very tonton interesting. semuanya. Ayo teman-teman, kebenturan nggak? Ada Pak Jundi ini. Apalagi? Asilah, Asila Nadiroh. Yuk silahkan, boleh langsung jawab. Ada Langsung. potensi Pak, Hanifah Sulfan. Apa bedanya potensi sama yang lainnya? Hanif Mhm. Sulfan, bagus. Terima kasih. Hanif tolong dibuka kameranya, kemudian tolong dijawab. Ya Pak, izin suaranya kayaknya kurang jelas ya. Kalau seandainya anak saya masukkan ke Pertamina waktu saya jadi direktur Pertamina, ada nggak benturan kepentingan? Kamu jawabnya ada potensi, Pak. Apa bedanya potensi dengan yang lainnya? Oh, yang bermasalah itu audionya Hanif. Oke. Hmm. Oke. Ini Reza Zulkarnain Asari nih ngasih komentar Hanif. Hanif Sulfani calon pemimpin, Pak. Apakah Reza Zulkarnain Asari bukan calon pemimpin? Halo Reza, gantian Reza dong, buka kameranya. Atau pertanyaan berikutnya, ada apa bedanya potensi sama benturan kepentingan secara real? Ini penting bahwa semuanya kasus-kasus korupsi yang terjadi itu boleh dibilang pasti kan adanya benturan kepentingan. So if we can manage conflict of interest, best, insya Allah tidak ada kesempatan seperti itu. Oke, rekan-rekan semuanya, contoh langsung dari saya tadi adalah potensi ada kecenderungan. Jadi ada potensi, tapi belum tentu. Tapi kalau saat ini saya membawa lamaran CV-nya ke bagian HR, ada orang lihat. Tadi apa? Setiap kejadian mungkin orang bisa berpersepsi. Mungkin saja dipersepsikan ada benturan kepentingan. Kalau seandainya saya ngomong sama bagian HR, tolong dibantu. Kalau seandainya, ini saya mau tanya ke eh, Bu Maeta Sail Arsad nih. Kira-kira kalau seandainya Ibu menjadi Direktur Human Capital, Bu, anak saya bawa, saya sebagai direktur, Ibu Direktur Human Capital. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan, Bu? Eh, pada taraf tertentu ada sedikit pengaruh itu Pak, dengan adanya statement Bapak tadi meminta tolong pada taraf tertentu itu ada pengaruhnya pasti secara as a human gitu Pak. Tapi memang secara integrity
saya akan lakukan merit based system lagi balik itu sih Pak. Good, thank you. Terima kasih remind us untuk yang kata kuncinya merit base. Ya. Jadi kalau merit base and transparan, itulah proses yang harus dilakukan. Matur nuwun, Bu. Jadi diproses sesuai dengan SOP yang ada, ya. Kalau memang nilainya bagus, ya disampaikan bagus, ya. Tetapi kira-kira kalau di Indonesia yang indeks persepsi korupsi di angka 34, kira-kira apa coba? Environment-nya adalah environment curigation, curiga. Negatif thinker pasti. Maka apa yang yang barangkali alternatif bisa dilakukan? Kalau memang dia itu memang hebat, nggak usah di Pertamina juga nggak apa-apa. Gitu kan ya. Kerja Betul. aja di tempat lain dulu. Kalau pengen jadi direktur nanti aja setelah jadi direktur. Karena awal di tempat lain kan bisa. Podo bapak juga. Gitu. Hmm. Nah, esensinya apa rekan-rekan semuanya? Kalau Anda bekerja di tempat yang maturity terhadap praktek ethical working climate itu kurang, lebih baik hindari. Nggak usah aja lah. Ngelamar aja tempat lain, yang tempat lain bagus kan juga banyak. Tapi kalau seandainya maturity-nya bagus, kan sayang tulang bagus tidak bisa memperkuat organisasi. Nah, kalau itu yang mesti dilakukan apa? Be transparan, declare. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi declare dan stay away from decision making process. Itulah kira-kira tool yang bisa dilakukan. Jadi rekan-rekan semuanya kembali mengulas tadi kira-kira to unlock your own potential yang self apa namanya nggak ada masalah diri sendiri tadi itu adalah apa? Satu mulai tadi harus open mind, kedua positive thinker, kemudian beberapa atribut ini tadi ya, beberapa atribut jadi asertif, kooperatif, empathetic, organized, responsible, self confident, secure sama kreatif. Sama internal locus of control dan being people yang berintegritas. Ya, yang berintegritas. Selanjutnya adalah emotional intelligence. Ini kita buatkan kalau self-awareness, manager need to be aware of their own emotions and feelings. Curiosity with what is going on about you. Emotional self-awareness. Selanjutnya kalau sudah aware, self-management, emotional self-control, take care of yourself, adaptability, achievement orientations, positive outlook, achievement orientations. Rekan-rekan semuanya, Bu Sari nyinggung tadi saya memulai dari lulusan STM. Achievement orientation saya ya mau masuk kerja bisa dapat kendaraan sepeda motor aja ya cukup. Wong kampung, wong desa. Tapi kalau Anda-Anda yang dibesarkan di kota besar dan kuliah di UI, apakah cukup mendapatkan? Ya, itu pasti akan berbeda achievement orientations-nya. Ini saya menjadi ingat rekan-rekan semua. Sehingga when I was masih SLTA, nggak berani saya terus terang jujur untuk mendapatkan cita-cita. Saya mau tanya, apa sih bedanya visi sama mimpi teman-teman semuanya? Future leaders? Apa bedanya visi dan mimpi? Dijawab di chat juga boleh. Apa bedanya visi dan mimpi? I'm from MBA Venture. Tasa Nabila, silahkan boleh dijawab. Halo? Apa bedanya visi dan mimpi? Diskusi umum aja nih. Mosok sih 231 orang sing jawab. Ayo, teman-teman. Simple nih. Silahkan. Pada menit. Apa bedanya Ada visi nilainya loh. dan mimpi? Visi lebih seperti roadmap untuk masa depan yang dapat diwujudkan.
Ini Salwa ya. Mimpi adalah gambaran keinginan atau harapan, tetapi seringkali membutuhkan kerja keras untuk diwujudkan. Visi Hmm. lebih bersifat nyata dan akan dikejar ketimbang mimpi. Oke, good, thank you. Siapa di Oke. antara kalian yang pengen menjadi dosen UI setelah lulus? Tolong raise your hand. Nggak ada yang raise your hand, Pak. Nggak ada yang raise hand. Nggak menarik dari dosen. Siapa yang Anda pengen menjadi direktur Pertamina? Raise your hand. Nah, Oke, ada wah. Malik Hakim, ada Pak Ahmad Hakim. Wah, ini kayaknya hakim-hakim semuanya nih. Lagi, silakan nih. Siapa yang pengen menjadi direkturnya BUMN? Reza Zulkarnain. Hmm. Siapa yang pengen menjadi menteri duluan? Nah, weh. Good, Alhamdulillah. Anda mimpi atau visi? Ini yang semua resen ini. Ini visi atau mimpi nih kira-kira? Oke, kalau gitu I give you an exercise ya teman-teman semuanya. Tadi saya bilang, saya waktu lulus STM, kerja nggak berani untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Ini kehidupan. Kehidupan itu kan ada dimensinya. Tadi ngomong soal jabatan kan berarti karir. Bisa dibaca ya. Kemudian ada family. Kemudian ada kesehatan. Apalagi dimensi. Anda tolong sebutkin aja. Sosial, keuangan, religi, kesehatan. Apalagi? Teman-teman semuanya, saya mau tanya, ada nggak di antara kalian yang membuat, tadi kan udah dibilang katanya roadmap tuh. Ya, jadi kan bagus. Ada nggak di antara kalian yang membuat ini semuanya dalam rentang waktu 5 tahun dan 10 tahun? Ada nggak di antara kalian? Please raise your hand. Tadi yang angkat tangan tadi pengen jadi menteri. Apa rencana kamu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? I strongly believe you can do it. You can get it. But harus dibuat dong operasionalisasinya. That's just the vision. Seperti yang jawaban di chat loh ya. Saya mau tanya ini tadi kembali lagi. Is there any of you yang telah pernah membuatkan ini? Membuat rencana hidup kalian 5 tahun dan 10 tahun ke depan ini? This is self leadership. Ada nggak? Halo? Ada nggak di antara kalian yang menargetkan lulus dengan cum laude? Nah, ayo. Udah yo. Ada nggak yang pengen lulus cum laude? Tolong raise your hand. Atau tulis di chat. Bagaimana operasionalnya? Nah, saya ingin menggambarkan analog. Oke, thank you Malik Hakim. You stay on by continuously dari tadi. Thank you. Rekan-rekan semuanya saya hanya kasih cerita. Ini ada kucing jalan ini. Kemudian sampai di pertigaan, tanya sama Waluyo. Pak Waluyo, saya mau ke kanan atau ke kiri ini? Ceng kucing, kamu mau kemana? Nggak tahu lah. Kamu nggak tahu mau ke kanan ke kiri kan sama aja gitu kan ya. Jadi inilah pentingnya visual leaders. You need to have tujuan, sasaran, purpose in your life itu seperti apa. By having purpose, sasaran tujuan, maka bisa dibuatlah peta jalanan. Peta jalannya maksudnya. Rekan-rekan semuanya based on my experience that karena saya cuma lulus STM, masuk ke control room pabrik LPG, saya pengennya nanti saya menjadi control room operator. Ya ilah 1,5 tahun udah kecapean, sudah tercapai. That's achievement orientations. Akhirnya ngalir aja. Pengen kuliah, karena di laut 2 minggu seminggu, ya nggak bisa setahun. Tapi tahun kedua ada katanya yang janjiin untuk ini agak nakal nih ya. Jadi agak bantuin absensi gitu kan ya. Kuliah 6 bulan, kampusnya bubar.
ya sudah lah gitu, nggak jadi kuliah gitu kan ya. Akhirnya mudah Hmm. foya-foya Hmm. gitu kan ya. Hmm. Terus giliran setelah 5 tahun baru kerja di darat, setahun kerja setahun, seminggu kerja seminggu libur, akhirnya bisa mulai kuliah. Nah, begitu salah mulai kuliah tahun 94 di Prastamulya, rekan-rekan semuanya, gambar tadi saya diminta. Ya, gambar tadi ini diminta sama calon pada saat merekrut. Jadi saya nggak tahu Bu, kalau MMUI coba nggak seperti ini gitu kan ya. Ya. Dan apa pembelajarannya rekan-rekan semuanya? Hampir semua dimensi tadi saya tercapai melebihi daripada apa yang saya tuliskan. That's the power of visions. Hmm. Jadi rekan-rekan semuanya, Anda boleh mempunyai visi, buatlah operasionalnya, dan anak-anakku semuanya. If you want me to become your personal coach, feel free to come to my house atau meet me at anywhere. Sepanjang kita cocok jadwalnya. Feel free. I will be ready to become your coach. Wis, Masya Oke, Allah. ya. Saya kembalikan. Ini yang namanya achievement orientations. Positive outlook. Hmm. Meningkat lagi ke social awareness. Managers need to slow down and listen. Nah, ini kemampuan mendengarnya. If listening. Biasanya semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi umurnya, semakin banyak kekayaannya, gendang telinganya memendek. Bagi mereka yang termasuk kategori tadi tetapi masih mempunyai kemampuan mendengar yang tinggi, itu barokah Allah. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kalau Anda pengen, you can do it. Jadi tergantung kita mau atau tidak. Then to be empathy, understand how your subordinate feel and why they feel this way and how to manage this feeling is central. Ya, jadi rekan-rekan semacam ini mulai bergeser nih. Kalau Anda sudah sampai di level self awareness, self management itu Anda menyelesaikan, Anda tidak menjadi masalah orang lain. Begitu Anda sampai ke manajer, maka Anda perlu social awareness. Ya. Kemudian perlu organizational awareness. Companies need to hit the pause button apabila. Kemudian Anda perlu relationship management, influence, coach and mentor, konflik management. Nah, ya ini konflik ini nggak ada orang hidup yang namanya tanpa konflik. Bagaimana kita mengelola Hmm. konflik ini? Ya. Kemudian teamwork, ya, jadi kerjasama sama dia nantinya adalah menjadi inspirational leadership, menjadi role model resilient behavior, tahan banting. Inilah kira-kira dari beberapa karakteristik tadi. Nah, bagaimana implementasinya di perusahaan, rekan-rekan semuanya? Salah satu perusahaan, maka tadi ada beberapa, ada soft kompetensi, leadership behavior, sama technical kompetensi. Soft kompetensi ini adalah contoh communication skill, building relationship skill, decision making. Ini adalah kemampuan pengelolaan diri dan lingkungan guna mengoptimalkan hasil atau kontribusi, unlock your potential. Hmm. Hmm. Sedangkan technical kompetensi adalah asset management, industrial relation, kemampuan melakukan tugas dan pekerjaan guna mencapai hasil akhir pekerjaan. Jadi kemampuan lebih ke kemampuan teknis. Nah, kembali lagi saya mengulang di sini rekan-rekan semuanya, if you would like to succeed in leadership model, ini salah satu contoh di perusahaan bagaimana Anda sendiri harus jangan menjadi bebannya orang lain. Selesaikan. Tadi ya open mind, positive thinker, asertif, empati. Nah, itu perlu kemudian membangun interpersonal skill, kemudian membuat orang lain juga sukses, dan yang teknisnya nih, managing the business. It's depend on the industry you are in, maka sangat tergantung di sini. Profitability, customer, marketing, contohnya aja. Yang kanan itu adalah contoh bagaimana itu kompetensi teknisnya. Nah, pengembangannya bagaimana, Bapak-Ibu semua ini yang di perusahaan, ini praktek yang ada di lapangan, Bu Sari dan teman-teman pemampu. Ya, jadi kita bagi antara
gradasi asisten manajer, kita sebutnya emerging leader, ada manager, ada strategic leader, sama visionary leader, semakin tinggi jabatannya masuknya. Jadi mungkin kalau sudah direktur min 1, senior vice president, inilah visionary leaders, kemudian di bawah strategic leader. Nah, kira-kira expected capability-nya apa sih? Expected capability-nya kalau dia sebagai asisten manager, maka perlu acquiring, building positive working relationship sama initiating actions. Hmm. Kalau saya tambah, kalau operator helper ya manutan, kalau seandainya disuruh ya ndang kerjain, nggak usah gerundelan, nggak usah banyak alasan, just do it gitu kan. Naiki aja ke prinsipnya, just do it gitu kan ya. Begitu udah emerging leader, assistant manager, maka perlu building positive working relationship. Kemudian kalau yang operational leaders, perlu lagi kemampuan manajemen excellent, planning, organizing. Naik lagi ke strategic leader, maka perlu mastering and motivating. Memfasilitasi adanya manajemen of change, berinovasi, dan bagaimana membangun orang lain, membangun anak buah. Kemudian sudah menjadi visionary, maka sebagai change leadership, entrepreneurial insight, sama aligning performance for success. Itu ada expected. Kira-kira expected deliverable-nya pakai apa? Nanti bisa kita lihat. Kalau yang assistant manager adalah operational excellence, kemudian yang operational leader adalah leverage resources, kemudian kalau yang strategic leader adalah project executions, discover new resources, yang visionary adalah project execution sama maximizing profit. Bisa kita lihat di situ. Dan bagaimana kita mengukurnya? Yang paling kanan, productivity, service level index, business expansion, sama financial index. Inilah kira-kira barangkali Bapak Ibu semuanya contoh langsung yang kami lakukan kalau Anda di perusahaan mengembangkan anak buah. Kalau seandainya anak buah sudah selesai terhadap dirinya sendiri, how to groom up. Bagaimana membesarkan mereka untuk menjadi leaders itu. Lebih konkretnya lagi, kira-kira apa seperti ini? Nah, kalau mulai dari asisten manajer sama eksekutif. Jadi manajer barangkali generiknya adalah ada initiating actions, work standard, lengkapi dengan stress tolerance, ya, facilitating change, coaching, sama meeting facilitations. Kemudian mulai dikenalkan profitability business acumen, planning organizing, customer focus, decision making, building trust, sama communication. Inilah kira-kira jenis pelatihan-pelatihan dan nanti mungkin ditambah sesuai dengan industrinya. Kalau yang contoh ini adalah ada industri yang ada di hulu sampai di hulu sama di downstream. Kalau seandainya tambang kan sekarang lagi rame-ramenya hilirisasi. Nah, hilirisasi nikel kira-kira butuh spesifik apa? Hulu nikel butuhnya apa? Kemudian setelah hulu dan hilir kira-kira advance corporate enabler bisnis operasinya apa saja? Nah, ini adalah kira-kira spesifik tambahan tergantung nature of industrinya. Sedangkan kalau begitu naik dia sampai di level manager, maka generiknya adalah perlu developing others, kemudian change leadership, delegating responsibility karena banyak pekerjaan yang sudah nggak bisa ditangani sendiri, kemudian strategic analysis, sama business partnership, sudah mulai membangun partners. Ya. Kira-kira spesifiknya apa? Ada innovations, entrepreneurial insight, negotiations, innovations, commercial acumen, ya. Kemudian entrepreneurial insight, nah itulah kira-kira. Sedang begitu naik lagi ke vice president sama senior vice president, that is the executive level. Maka diperlukan visionary leaderships. If you are leading one of the company, kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan, pamannya kalau seandainya Anda tadi kan pengen Bank Mandiri, seperti apa ya Bank Mandiri? Pertamina 5 tahun, 10 tahun ke depan kira-kira akan kami jadikan seperti apa? Kemudian aligning performance for success. Nah, kalau kayak BUMN mungkin berbeda dengan purely private sector. BUMN ada tugas tambahan PSO, Public Service Obligations, yang harus dilakukan mengemban tugas negara. Namanya kalau Pertamina BBM dengan satu harga di seluruh negeri. Pasti ada pendekatan manajemen yang berbeda karena perlu adanya subsidi silang. Beda kalau seandainya kita adalah mungkin yang di swasta. Dasarnya adalah bagaimana melihat
competitiveness-nya aja. Jadi kemudian strategic decision making, strategic decision making. Kemudian yang keempat adalah contoh adalah marketing and entrepreneurial insight. Saya rasa materi saya cukup banyak saat ini. Barangkali it is time Bu Sari, sekiranya ada komentar atau pengayaan dari teman-teman Bapak-Bapak semuanya. Monggo silakan Ibu Bapak guru pemangku, kalau seandainya pembantu kuliah sekiranya mau ada menambahkan, memperkaya monggo. Sama Terima siapapun kasih. juga yang ada di sini, monggo sekiranya untuk memperkaya atau ada komentar atau pertanyaan. Silakan. Mantap sekali. Terima kasih Pak Waluyo, sangat inspiring. Nanti PPT bisa di-share ya. Pasti Bu. Ya, nanti akan di-share di grup-grup kelas. Jadi ini tadi kita belajar bukan hanya tipe-tipe kepemimpinannya, tapi juga memberikan insight in different kind pemimpin ketika kita mungkin masih kuliah gitu ya. Sekarang kan mungkin dreamnya beda dengan ketika Anda sudah menjadi VP seperti Pak Waluyo gitu ya. Jadi ada stages of dream, tapi at least is what untuk menjadi seorang pemimpin kita belajar sekali pada hari ini bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu Anda pahami, dan ini Pak Waluyo, teman-teman ini harus membuat paper di akhir dengan pilihan leader yang mereka pilih grup. Nah, saya berharap kalian bisa mengkonek dengan yang disampaikan oleh Pak Waluyo hari ini. Tadi ada tipe-tipe kepemimpinannya seperti apa ya, dan justifikasinya harus jelas. Oke, saya buka pertanyaan. Silahkan langsung tanya dulu. Silahkan. Siapa yang akan tanya? Saya buka 4 penanya directly. Yuk. Gak usah raise hand deh, boleh langsung tanya. Ahmad Hakim, silahkan. Yang lainnya raise hand. Nanti kita, ini ada nilainya ya. Ini ada asisten yang counting siapa aja yang tanya. Yuk, Ahmad, silahkan, go ahead. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Waluyo. Terima kasih pemaparan sama ilmunya banyak banget Pak. Pak, makasih banyak Pak. Pak, Sama-sama. Ya. ini saya sebenarnya nggak dari kelas yang DDK ini Pak. Cuma saya di-share dari grup PPIM. Nah, kan Bapak pengalamannya pernah jadi KASN ya Pak ya? Iya. Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kalau di ASN sendiri tantangan untuk leadership-nya apa gitu Pak? Saya cukup penasaran. Mungkin itu Pak. Makasih. Oke. Very good. Baik, Pak Ahmad Hakim. Kalau saya alhamdulillah di purely private sector, BP, perusahaan Global Fortune 500 nomor 7 gitu kan ya. Terus kemudian pernah di Pertamina dengan segala effort, alhamdulillah tutup buku tahun 2012, pertama kali masuk Global Fortune 500 nomor 122. Ya. Terus kemudian sebelumnya masuk di KPK, itu adalah new baby, tapi karena orang-orang gila semuanya yang ada di situ, maka lebih mudah. Kemudian masuk ke Pertamina transformasi. Transformasi yang semuanya sudah mapan, nikmatnya harus digebrak. Terus kemudian masuk ke ASN. Jadi menjawab pertanyaan Pak Ahmad Hakim tadi, Pak Ahmad Hakim, saya mengacu kepada 7S McKinsey ya. Jadi ada share values, kemudian ada strategik, kemudian ada struktur, ada sistem, ada staff, ada skill, sama style, leadership style. Environment-nya di ASN tidak memungkinkan untuk Anda bisa berkembang kalau mengandalkan dari atasan, Pak. Anda harus mempunyai inisiatif tersendiri untuk bisa berkembang. Jadi sebetulnya banyak celah-celah. Macam kalau ingin menyelanjutkan S2, S3, beasiswanya itu banyak. What do you need sebetulnya adalah kreatif, inovatif, mencari celah ada di mana. Terus kemudian memang Anda akan menemuin atasan yang barangkali sangat birokrat. Nah, sangat birokrat, if you do have
like yang tadi soft skill tadi, kalau Anda belajar Meyer Break Type Indicator MBTI, atasan seperti apa sih babe gue ini? Orangnya detail atau orangnya konseptual? Kalau orangnya detail, Anda masuk dengan konseptual, dia nggak mau denger. Tapi kalau orang konseptual ada masuk dengan detail juga nggak mau. Nah, kita mesti cari Pak celah kira-kira how can we persuade and influence them. Nah, PP nih, Hmm. persuade, Hmm. persuade, influence, itu kan ya. Jadi caranya mesti lihat di situ Pak. Karena terus terang kalau kita ngomong di ASN yang saya perhatikan Pak, sangat tergantung leadernya yang ada pada saat itu. Ya, pada 2014, 2019 itu Pak Jokowi periode pertama ada Pak Rudiantara, ada Pak Arief Hmm. Yahya, ada Bu Sri Mulyani, ada beberapa yang Bu Rini Sumarno yang itu latar belakangnya profesional. Maka orang-orang di kementerian-kementerian tersebut, grooming up-nya, environment-nya juga berubah banyak di situ Pak Ahmad Hakim. Ya. Hmm. Jadi, Hmm. tapi kalau sebaliknya yang mohon maaf ini ya, yang mereka dari bukan profesional, I can see the difference. Jadi lebih ke arah, kalau bahasa tadi leadership ke arah mengenai people oriented, tapi sebetulnya lebih ke arah afiliasi. Jadi menjauh daripada Hmm. merit base, tapi lebih ke arah kedekatan. Jadi kalau nanti bahasa negatif larinya kolusi gitu. Padahal sebetulnya lebih ke arah kedekatan, percaya gitu kan ya. Sehingga kalau Hmm. seandainya Hmm. Pak Ahmad Hakim ya di dalam apa namanya itu sektor swasta kita menciptakan manajemen talenta itu yang namanya kandidat itu Pak Ahmad Hakim kandidatnya itu berdasarkan usulan atasan dijalan oleh peer review baru dikirim ke JCC apa namanya assessment center ya. Di assessment center Hmm. tadi ketahuan Pak mereka biasanya yang dikirim itu ya bisa masuk ke kuadran top right gitu kan ya. Jadi paling tidak nilainya 789 artinya itu tinggal pengembangan sedikit bisa menjadi calon pemimpin. Tapi giliran di ASN Pak Ahmad Hakim yang dikirim itu yang dekat sama pengambil keputusan. Sehingga Hmm. setelah dilakukan assessment center soft skill-nya itu 48% di bottom left. Jadi tidak performing. Nah, berarti pelajaran di sini apa Ahmad Hakim? Berarti adalah kuncinya kalau Anda pengen sukses, tadi yang namanya Hong Sui sama Hopeng. Ditambahin sedikit aja, tadi ya kedekatan dengan decision maker, sama networking. Hopeng itu apa sih networking, silaturahim. Ya. Hmm. Kalau toh Anda Hmm. tidak bisa menjadi anak emasnya, paling tidak jangan dibenci. Ya. Maka untuk Hmm. kemungkinan bisa sukses di PNS itu menjadi lebih tinggi gitu kan ya. Jadi itulah kira-kira mungkin gambaran secara umumnya di situ Pak. Nah, bagi saya yang lihatnya adalah kalau seandainya di purely private sector yang merit base-nya kuat, ya sudah profesional aja. Karena di dalam Hmm. rencana sukses itu udah kelihatan kok. Kalau zamannya Caltech dulu ya, siapa sih kalau presiden direktur tahun depan pensiun, siapa penggantinya itu orang-orang Hmm. di Caltech itu udah tahu semuanya dan itu Udah tahu eh, ya? Legolilo memang pantas he atau she deserve untuk menjadi pemimpin itu jelas di situ. Kira-kira begitu Pak Ahmad Hakim. Excellent, Eh, excellent. Terus ini sudah Pak, sudah tahu Pak Waluyo sudah tahu apa karena based on merit or based on kedekatan? Yang di mana maksudnya? Or both? Tadi kalau ada yang turun berarti udah tahu kira-kira nanti penggantinya siapa gitu. Ayo yang mau tanya Enggak silakan raise hand secara dulu. umum, maksudnya tuh udah orang bisa memprediksikan kalau Mm-mm. seandainya direktur utamanya CEO-nya Caltech itu mau pensiun tahun depan, Mm-mm. semua orang itu sudah menduga dan itu benar. Rotating rencana suksesnya itu jelas transparan soalnya. Jadi enggak ada Hmm. hengki-pengki, transparan prosesnya umum gitu Bu maksudnya. Oke, oke, oke. Tadi Very ada good. kayaknya selain Pak Ahmad Hakim ada lagi Iya, tadi. tadi ada mana kok pada turun? Mana raise hand-nya kok pada diem, teman-teman? Hilang raise hand-nya. Siapa lagi? Ada Ya, Bu. nilainya loh ini. Saya, Bu. Mohon Ya, maaf. Reza. Yuk, Reza, silakan. Eh, izin nggak bisa on cam karena kameranya, mohon maaf, iPad agak Ya ini. nggak apa-apa dimaklumin sekarang suaranya jelas saja Reza. Lanjut Reza. Baik, Pak. Saya ingin bertanya terkait kepemimpinan. Kan saya ingin nanya soal gini. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin di suatu tempat, entah itu di mana di mana wadahnya, pasti kan akan ada banyak
hambatan lah atau dinamiknya pasti banyak, ya, lika-likunya pasti banyak. Hmm. Yang mana kita belajar dari dasar-dasar kepemimpinan ini untuk diciptakan menjadi seorang pemimpin yang baik dari teori-teorinya, dari pembelajarannya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan ketika ada banyak hambatan ingin menjadi seorang pemimpin di suatu tempat, lebih baik seperti apa? Apakah kita harus mengikuti idealisme dari apa yang kita pelajari atau realistis dari lingkungan yang memang ada gejolak politik yang harus kita pelajari, kita ikuti budaya organisasi dan sebagainya gitu, Pak. Yang pasti kan ada distorsi atau ada sebuah perbedaan dari diri kita yang mana kita harus seperti ini, kita nggak sesuai dengan kayak gitu gitu. Ya gitu sih Pak pertanyaan saya Pak. Mohon maaf kalau kurang jelas Pak. Saya ibaratkan ini sungai, gitu ya. Hmm. Kita ingin dari A ke B. Kalau gambaran tadi kan yang Risa tanyakan, arusnya, arusnya itu barangkali bisa berbeda-beda. Nah, kalau Anda hanya ngikut arus, bisa jadi ke sana terus, kena arus terus, kemudian nggak sampai. Ya. Karena nggak sampai, kemudian ganti rejim, habis wassalam. Ya. Tapi kalau Anda punya idealisme, itu kan bisa aja kayak model arusnya seperti ini, nanti dapatnya ke sana juga. Nah, sambil contoh begini, Arisa. Ikan laut itu asin nggak? Arisa, Oke. ikan laut asin nggak? Enggak Pak. Ada yang asin, ada yang enggak Pak. Ya, ikan laut yang asin apa? Coba saya mau tanya. Ikan laut yang asin apa coba? Nah, air laut asin nggak air laut? Air laut asin Pak. Kenapa lingkungan yang asin tidak membuat ikan laut asin? Karena rohnya ada di situ, roh kehidupan di situ. Kalau ikan air tawar yang sudah mati ditaruh di ember yang dikasih garam, maka langsung jadi ikan asin. Roh yang namanya tadi value, nurani, secara universal, kejujuran, deliver what you promise, itu tetap dijalin di situ, integritas itulah yang harus kita jaga. Which make different ini tadi gambar ini sebetulnya adalah hanya cara komunikasinya. Cara komunikasinya supaya tidak tadi bahasanya, tidak dibenci saja, tapi jangan menjadi arus akhirnya yang membenarkan yang biasa, di mana kalau yang biasa itu salah. Jadi teman-teman semuanya, salah satu contoh adalah saya mau tanya nih Risa. Kalau misalnya Robin Hood itu bagus nggak, Risa? Iya Pak. Tadi apa Pak? Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood bagus. Bagus. Are you doing the same thing with what Robin Hood do? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan Robin Hood? Enggak Pak. Nah, katanya bagus. Nah, kalau enggak, kenapa coba? Karena tujuannya baik, tapi cara yang dilakukan sih Pak. That's the essential of business ethics. Tujuan yang baik, ini titik terakhir nih. Tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang benar gitu. Jadi untuk ngikutin tadi godaan kanan kiri sih boleh aja gitu kan ya. Kontaminasi di luar banyak yang bisa mengkontaminasi kita, tapi hembuskan roh universal value ini sehingga tidak akan mampu menembus benteng integritas kita. Jadi tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Good. I think you give a conclusion yang paling tepat nih pas di sini. Thank you Reza. Silakan yang lainnya. Oke, very good. Yuk, yang lainnya. Mana nih? Tadi ada Reza kok hilang ya? Terus tahu-tahu hilang. Pak Saiful, Ya, ini Pak. Soilen ini sama dengan Mas Ari, Pak. Iya Pak Waluyo, saya dapat sharing dari Pak Ari. Oh, oke, nggih. Monggo. Sampaikan salam ke Pak Ari ya. Oke. Terima kasih banyak kesempatannya Boleh, Pak Waluyo. boleh memperkaya loh Pak, monggo silahkan ya. Ini saya mendengar saya dulu Pak, karena yang diberikan oleh Bapak itu benar-benar membuat
banyak inspirasi dan jujur aja saya baru memahami hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Gih, matur nuwun. Hmm. Monggo yang lainnya silakan yang tanya. Kayaknya kita masih punya waktu, Bu. Jadi kayaknya kita tanya aja nih. Tadi halaman Ya, 8 sudah, kita cari yang halaman 7 sekarang, Bu ya. kita selesaikan jam 4. Ada pertanyaan? Kalau enggak, mah tak Ini tanyain dulu. ini halaman 7 ini ada yang namanya Rahel Christina. Mana nih? Rahel Christina, are you with us? Atau juga Rahel Christina 1, Rahel Christina 2, Rahel Christina 3, Sarden. Langsung turun nilainya. Hilang. Oke, Nggak apa-apa. sekarang kita cari halaman 6 sekarang, Bu. Halaman 6. Ya. Oke, halaman 6 ini. Oke, coba sekarang ini coba ini ada Bianca, ada Gilbert. Bianca Naomi, Gilbert Olo Setiawan, 1. Bianca Naomi, 2. Gilbert Olo Setiawan, 2. Bianca Naomi, 3. Sarden. Gilbert Olo Setiawan, 3. Sarden. Oke, sekarang silakan pemampu mata kuliah, Bu, suruh menunjuk mahasiswanya, Bu. Yuk, Monggo. Bayu silakan tunjuk. Bayu, Bu Meta tunjuk, ayo. Kalau enggak aku yang ayo. Ini Bapak, mohon ah, maaf, Bapak. Silakan. Tadi saya wifi-nya agak putus-putus tadi dipanggil ya. iya. Oke, sekarang silakan lanjutkan. Halo. Oke, gak apa-apa lah, lanjutkan kalau yang tadi. Ini sekarang lanjutkan Rahel Christina. Iya, Pak. Tadi agak putus-putus. Kenapa ya, Pak? Maaf. Oke, jadi apa yang saya sampaikan 1,5 jam ini, menurut kamu apa yang kamu dapat? Yang kamu peroleh 3 poin apa coba? Ayo. Tadi saya kurang lebih tadi yang saya notice banget itu tadi tentang kayak perspektif orang bisa berbeda-beda. Tadi main blog, terus tadi kita bisa ngelihat ada dua orang bisa ngelihat itu ada dua orang berhadapan, ada juga yang itu kayak vas atau apa atau vas bunga atau yang lainnya. Jadi belum tentu salah, belum tentu benar. Gitu. Terus kita juga tadi saya juga tentang integritas itu tadi dari Latinnya tadi kan inter terus intinya integrity akan membawa kita kepada level kepercayaan diri dan self respect kita gitu Pak. Kayak honesty, selflessness, objectivity dan yang lainnya. Kurang Oke. lebih begitu Pak. Oke, kalau taksonomi Bloom, ingat, paham, aplikasi, sampai nanti kreatif. Alhamdulillah sedikit ingatlah, alhamdulillah lah, saya hargain. Tapi kalau paham, tadi yang namanya gambar vas, halung berhadapan, itu kesimpulannya adalah setiap kejadian bisa saja dipersepsikan yang berbeda oleh masing-masing orang. Betul. Tapi kalau persepsi kita positif, hasilnya akan positif. Kalau persepsi kita negatif, kita akan negatif. Maka perlunya positive thinker. Kalau integritas itu adalah that's your key success in life. You will never get any happiness without an integrity ones. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau Anda nanti mau bekerja dan be happy, gitu kan ya. Jadi apa namanya? Ada siklus undang-undang dalam happiness and working. Pertama kali ini untuk kita-kita yang sudah bekerja harus intrapersonal. Yang kita lakukan memang harus patience, creativity. Kemudian yang kedua interpersonal. Dasarnya adalah kita harus giving, loving, and forgiving. We realize that people are not the same with us.
Kemudian yang ketiga adalah spiritual, ya totally surrenders. Kalau kita lakukan semuanya dengan ikhlas, ya insya Allah lah dapat ridhonya, dapat barokahnya. Yes, Ya, mantap. namun kalau untuk Anda sebagai future leaders, perlu etos kerja profesional. Anggaplah kerja itu sebagai rahmat. Bekerja dengan ketulusan dan selalu bersyukur. Kerja adalah amanah, bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran. Kerja adalah panggilan, pekerjaan adalah kesucian. Membuat seseorang melahirkan sifat integritas. Kerja adalah aktualisasi diri, pekerjaan apapun merupakan peluang untuk mengembangkan potensi kita. Kerja adalah ibadah. Kerja menjaga kebutuhan keluarga juga bagian ibadah. Kerja adalah seni, semua pekerjaan merupakan peluang untuk kita menuangkan kreativitas sebanyak mungkin. Dan kerja adalah kehormatan. Bekerja dengan penuh sungguh-sungguh membuat diri kita semakin disegani. Dan kinerja adalah pelayanan. Apapun pekerjaannya itu merupakan pelayanan terhadap semua orang. I think that will be closing my session. Terima kasih. Ya Wassalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Keren sekali Pak Waluyo. Ini teman-teman semua bisa dilihat bahwa ketika Anda bekerja dengan sepenuh hati, saya kira dampaknya akan menjadi luar biasa. Dan ini kalau teman-teman tahu Pak Waluyo ini bukan hanya bos yang luar biasa. Ketika saya posting nih Pak Waluyo, ketika saya posting Pak Waluyo dan saya baru dalam suatu acara. Kemudian banyak orang-orang ngetek saya, Pak Waluyo gimana? Apa kabar? Sehat, Bu? Ada yang mengatakan, Pak Waluyo ini adalah orang yang sangat disegani di dunia oil and gas dan KPK, Masya Allah. Saya bangga sekali menjadi bagian dari teman Bapak, Pak Waluyo, karena ini terlihat sekali ketika hanya muncul di IG saja langsung banyak yang tanya. Bahkan tetangga saya menanyakan, itu mantan bos saya yang sangat saya sayangi. Nah, ini penting. Menjadi bos bukan hanya disegani, tapi disayangi. That is very important. Dan saya kira kita tutup hari ini. Nanti akan terefleksikan teman-teman semua dari tulisan Anda nih. Karena tinggal satu kali pertemuan saja ya untuk Anda membuat paper nantinya. Jadi saya harapkan papernya menjadi totalitas dan hari ini kita totalitas mendapatkan 360 degrees tentang kepemimpinan yang nantinya semoga dapat memberikan inspirasi dan Anda connect ya dengan artikelnya. Pak Waluyo, matur Sebentar nuwun sebelum sekali. di close, Bu, ya itu ada nomor Nggih, HP saya monggo, di monggo. bawah itu, di chat. For those of you Tuh. who would like to call me, to contact me, feel free, ya kan ya. Masya Cuman ya Allah. memang jadwalnya harus cocok aja, gitu kan ya. Jadi kalau Iya. nelpon saya nggak saya jawab, nggak usah bunuh diri, gitu kan ya. Tapi ya cukup dengan Nggak usah WhatsApp bunuh dulu, diri. gitu kan ya. Insya Allah kalau longgar nanti saya telepon balik, saya hubungin balik. Itu aja Bu. Oke, terima kasih. Iya. Kembali lagi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada Oke. yang kurang berkenan. Oke. Bangga Bu. Enggak, terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita harapkan papernya luar biasa dan tentu saja insight-nya sangat luar biasa hari ini. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.